Selamat malam, para penghuni kegelapan. Pernahkah kalian merasa bahwa malam memiliki sisi yang tidak ingin diperlihatkan kepada siapapun? Di kota-kota besar yang sibuk, kita sering merasa aman di bawah cahaya lampu jalan, namun di sudut-sudut tertentu, di mana bayangan lebih panjang daripada cahaya, ada entitas yang menunggu dengan sabar. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah urban yang akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum melambaikan tangan pada kendaraan umum yang lewat selepas tengah malam. Ini adalah kisah tentang Fandi, sebuah perjalanan yang dimulai dari kelelahan duniawi dan berakhir di terminal yang tak berujung. Persiapkan mental kalian, matikan lampu dan dengarkan baik-baik karena suara mesin di kejauhan itu mungkin sedang menjemput kalian. Inilah angkot setan. Garis akhir jam 3. Fandi menyandarkan kepalanya pada tiang halte yang dingin dan berkarat. Jam digital di pergelangan tangannya menunjukkan jam 2:45 WIB. Sebagai seorang pengawas proyek bangunan, lembur adalah rutinitas yang membunuh. Namun malam ini terasa jauh lebih melelahkan. Motornya yang biasa ia gunakan untuk menembus kemacetan Jakarta, kini terbaring tak berdaya di gudang proyek karena pistonnya pecah. Jalanan di daerah pinggiran ini tampak seperti lorong panjang menuju kekosongan. Hujan rintik-rintik sisa sore tadi menyisakan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip, seolah sedang mengirimkan kode Morse tentang bahaya yang mendekat. Bau tanah yang lembab bercampur dengan aroma amis dari selokan di dekat halte membuat perut Fandi sedikit mual. "Mana sih angkot jam segini?" gumam Fandi dengan suara serak. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel yang layarnya sudah retak. Sinyalnya kosong, benar-benar kosong. Padahal ini Jakarta, kota yang seharusnya tidak pernah tidur. Namun di titik ini, di bawah naungan pohon beringin yang akarnya menjuntai seperti jemari raksasa, Fandi merasa seperti terisolasi dari peradaban. Tiba-tiba, dari arah tikungan yang gelap, terdengar suara musik yang sangat ganjil. Itu bukan suara radio modern, melainkan suara musik gamelan yang diputar dengan tempo yang sangat lambat dan suara yang terdistorsi, seperti kaset tua yang pita magnetiknya sudah hancur. Bersamaan dengan suara itu, muncul sepasang lampu depan yang cahayanya berwarna merah pucat. Sebuah angkot biru tua, jenis carry lama yang bodinya sudah penuh dengan tambalan semen dan karat, muncul dari balik kabut. Kendaraan itu tidak melaju dengan mulus. Ia berguncang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah rodanya tidak bulat sempurna. Di kaca depannya, terdapat tulisan besar dengan cat merah yang meluber seperti darah. Trayek maut. Angkot itu berhenti tepat di depan Fandi. Pintu gesernya terbuka dengan suara lengkingan besi yang sangat tajam. Kret suara itu seolah-olah merobek kesunyian malam. "Terminal bang?" tanya Fandi, mencoba memberanikan diri meski hatinya mencelos melihat interior angkot yang sangat gelap. Sopir angkot itu tidak menjawab. Ia mengenakan jaket jeans yang sudah sangat kumal dan topi yang ditarik rendah hingga hanya menyisakan bayangan gelap di wajahnya. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah gerakan yang tampak sangat kaku, seolah lehernya terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Fandi pun masuk, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam peti mati yang berjalan. Begitu Fandi duduk di kursi tengah, suhu di dalam angkot itu turun drastis. Napas Fandi mulai mengeluarkan embun putih. Ia merapatkan jaketnya, mencoba mengabaikan bau melati yang sangat menyengat, bau yang biasanya hanya ia temukan di pemakaman atau acara pemandian jenazah. Di dalam angkot itu, ternyata ia tidak sendirian. Ada 3 penumpang lain yang duduk dalam keheningan yang menyesakkan. Di depannya, duduk seorang wanita parubaya yang mengenakan kebaya putih bersih. Wanita itu terus menatap ke depan dengan pandangan kosong. Di pangkuannya, ia memegang sebuah baskom kuningan yang berisi kembang 7 rupa yang direndam air keruh. Tangannya yang pucat sesekali mengaduk air itu, menciptakan suara gemericik yang terdengar sangat nyaring di tengah sunyinya mesin angkot. Di pojok belakang, duduk seorang pria dengan pakaian kantor lengkap, namun tubuhnya tampak sangat tipis, hampir seperti kerangka yang dibungkus kulit. Kepalanya terkulai ke samping dengan sudut yang tidak manusiawi. Lehernya jelas-jelas patah. Matanya melotot ke arah Fandi, namun pupilnya tidak bereaksi terhadap cahaya lampu jalan yang masuk dari jendela. Penumpang ketiga adalah seorang anak kecil yang duduk di lantai angkot, tepat di bawah kursi belakang. Anak itu membelakangi Fandi dan terus-menerus menggaruk lantai kayu angkot dengan kuku-kukunya. Suara garukannya serak-serak-serak membuat gigi Fandi ngilu. "Malam bu, dingin ya malam ini," sapa Fandi.
berusaha mengusir ketakutan yang mulai menjalar di punggungnya. Wanita berkebaya itu perlahan menoleh. Saat wajahnya terkena cahaya lampu jalan yang masuk, Fandi hampir muntah. Wajah wanita itu tidak memiliki mata. Di tempat mata seharusnya berada, hanya ada lubang hitam yang dalam, dan dari sana mengalir cairan kental berwarna hitam yang berbau busuk. Dingin, tapi di bawah sana jauh lebih dingin, nak. Bisik wanita itu dengan suara yang terdengar seperti suara napas orang yang sedang sekarat. Fandi tersentak. Ia menoleh ke arah jendela, berniat meminta sopir untuk berhenti sekarang juga. Namun pemandangan di luar telah berubah total. Jalan raya Bogor yang seharusnya penuh dengan ruko dan tiang listrik kini telah lenyap. Angkot itu kini melaju di sebuah jalur sempit yang diapit oleh tebing-tebing tinggi yang terbuat dari susunan mayat manusia yang membeku. Langit di atas tidak lagi hitam, melainkan berwarna merah keunguan dengan kilat yang menyambar tanpa suara guntur. "Bang, berhenti, saya turun di sini," teriak Fandi sambil menggedor-gedor kaca pembatas sopir. Sopir itu tidak bergeming. Kecepatan angkot justru bertambah berkali-kali lipat. Goncangannya semakin hebat dan Fandi merasa seolah-olah tulang-tulangnya akan lepas dari persendiannya. Pria dengan leher patah di belakang tiba-tiba berdiri. Ia mengeluarkan suara tawa yang melengking. Suara yang bukan berasal dari pita suara manusia. "Tidak ada yang turun sebelum sampai tujuan, Fandi," teriak pria itu. Ia merangkak di langit-langit angkot seperti seekor cicak raksasa, mendekati wajah Fandi dengan mulut yang mengeluarkan ulat-ulat kecil. Anak kecil di lantai angkot itu pun berbalik. Wajahnya adalah wajah seorang pria dewasa yang sudah membusuk, namun tubuhnya tetap anak-anak. Ia memegang kaki Fandi dengan kekuatan yang luar biasa, membuat Fandi tidak bisa bergerak. "Tolong siapapun, tolong," jerit Fandi. Ia mencoba membuka pintu geser, namun pintu itu kini menyatu dengan bodi mobil. Tidak ada tuas, tidak ada celah. Angkot itu telah menjadi sebuah kapsul logam yang kedap suara dan kedap cahaya dari dunia luar. Fandi melihat ke arah sopir sekali lagi. Kali ini sopir itu melepas topinya. Di balik topi itu tidak ada kepala, hanya ada gumpalan asap hitam yang membentuk wajah menyeramkan dengan mata merah menyalot. Makhluk itu memutar tubuhnya 180 derajat menghadap Fandi, sementara tangannya tetap memegang kemudi yang kini berlumuran darah. "Kamu lupa, Fandi?" tanya makhluk itu. "3 jam yang lalu, di proyek saat kamu memeriksa lantai atas yang belum dipasang pagar pengaman, kamu terpeleset karena genangan oli, kan?" Fandi terdiam. Ingatannya yang tadi terkunci kini terbuka secara paksa. Ia ingat sensasi jatuh bebas dari lantai 10. Ia ingat suara angin yang menderu di telinganya. Ia ingat suara brok yang keras saat tubuhnya menghantam tumpukan besi beton di bawah. Dan ia ingat rasa dingin yang menjalar saat napas terakhirnya keluar dari dadanya yang hancur. "Angkot ini adalah rumahmu sekarang," ucap sang sopir. "Rumah bagi jiwa yang tidak mau menerima bahwa mereka sudah tidak memiliki detak jantung." Angkot itu tiba-tiba berhenti mendadak, membuat Fandi terlempar ke depan. Pintu geser itu terbuka dengan sendirinya. Di depan sana terbentang sebuah lembah yang sangat luas, dipenuhi oleh jutaan angkot serupa yang berbaris rapi. Lembah itu adalah sebuah terminal raksasa, namun tidak ada kehidupan di sana. Semuanya adalah kematian yang abadi. Fandi dipaksa turun oleh pria berleher patah dan wanita berkebaya. Mereka menyeretnya menuju sebuah loket yang terbuat dari tumpukan peti mati. Di sana, seorang petugas dengan wajah yang hanya berupa tengkorak memeriksa sebuah buku besar. "Fandi Pradana jatuh dari ketinggian trayek 04. "Benar," ucap petugas itu dengan suara dingin. "Silakan antre di peron nomor ke-13, kereta menuju Liang Lahat akan segera tiba." Fandi menangis, namun air matanya adalah darah. Ia melihat ke belakang, ke arah angkot biru tua yang tadi membawanya. Angkot itu kini perlahan-lahan berubah bentuk, menyusut hingga menjadi sebuah kain kafan yang kusam dan robek-robek. Sang sopir menghilang ke dalam kegelapan, mencari mangsa baru di dunia manusia yang masih terjaga. Fandi kini berdiri di sana, di tengah ribuan arwah lainnya, menunggu trayek berikutnya yang tidak akan pernah membawanya kembali ke dunia cahaya. Kematian seringkali datang tanpa peringatan, dan kadang ia menjemput kita dengan cara yang paling tidak terduga. Kita sering merasa memiliki waktu yang banyak, namun di hadapan sang penjemput, waktu hanyalah debu. Terima kasih telah mendengarkan kisah Pilu Fandi malam ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai setiap detik kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan angkot terakhir kita akan tiba. Tetaplah waspada, tetaplah berdoa, dan jangan pernah biarkan rasa takut menguasai hatimu saat kau berjalan sendirian di kegelapan malam.
Apakah bulu kudukmu sudah berdiri? Jika kau merasa cerita ini memberikan sensasi horor yang luar biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kau menjadi orang pertama yang mendengar kisah-kisah mencekam dari urban legend lainnya setiap harinya. Dukungan kalian melalui subscribe sangat berarti agar kami bisa terus menggali cerita-cerita paling gelap yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia ini. Bagikan cerita ini ke teman-temanmu dan tanyakan pada mereka. Berani tidak pulang larut malam ini sendirian? Sampai jumpa di perjalanan horor berikutnya jika kalian masih memiliki nyawa untuk bertaruh.